Di Jogja mungkin hal-hal seperti itu jarang terjadi karena anak muda punya banyak pilihan gitu kan. Ada yang nonton konser musik selalu ada, yang pengen nonton pameran seni selalu ada. Jadi kegiatan-kegiatan seni ini saya kira membantu mereka untuk menyalurkan energi ke hal-hal yang itu tadi. Halo, ketemu lagi dengan saya, Kus Indarto di acara Kota Seni Kita. Ini acara tentang seni budaya yang kali ini saya meminta untuk datang seorang narasumber yang masih muda ya kan ya? Nggak semudah dulu. Alia Swastika. Halo semuanya, halo Mas Kus, terima kasih sekali sudah diundang ke acara ini dan ya senang sekali ketemu teman-teman semua di sini. Alia ini adalah Direktur Yayasan Biennale Jogja ya, Biennale Jogja. Kita nggak mau ngomongin tentang Biennale Jogja. Kita tahunya tante mungkin dulu ya istilah tante Biennale itu. Nah ini Biennale Jogja apa sih sebenarnya binatang Biennale Jogja ini? Ya. Kalau kata Biennale sendiri itu kan berarti pameran yang berlangsung setiap 2 tahun gitu ya. Jadi 2. Jadi ada juga yang triennale, 3 tahun gitu. Lalu ya quadruple tapi di sini nggak ada yang membuat setiap 4 tahun. Nah sebenarnya konsepnya sesederhana itu, membuat pameran dalam skala yang cukup besar yang bisa menjadi identitas sebuah kota gitu kan. Bahwa pameran ini juga menjadi ruang gitulah untuk warga kota merayakan identitas mereka gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara sejarahnya tentu banyak orang merujuknya ke Venice Biennale di Italia gitu ya. Kadang-kadang orang bertanya juga, oh Biennale Jogja itu ada hubungannya enggak sih dengan Biennale Venesia gitu. Apakah itu cabangnya? Jadi orang berpikir itu dengan logika franchise gitu kan. Ada pusat, ada cabang-cabang yang di mana-mana gitu. Kayak ya betul. Jadi ternyata itu sebenarnya menarik juga kalau seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kita memang tidak secara langsung berhubungan seperti itu, tapi tentu saja ada keterkaitan sejarah juga ya. Memang Biennale Venesia ini seperti menjadi induk lah atau menjadi inspirasi bagi banyak peristiwa seperti Biennale di seluruh dunia. Dan hampir semua kota sekarang melihat Biennale ini sebagai ruang yang penting untuk menunjukkan bahwa kota mereka berbudaya, kota mereka melek seni gitu. Tapi pada saat yang sama sebenarnya itu menjadi ruang bagi warga untuk bertemu dengan kebudayaan yang lain ya. Karena memang hampir semua Biennale ini bersifat internasional gitulah. Jadi kalau Biennale Jogja sendiri kemudian memilih internasionalnya itu agak berbeda karena kita tidak melihat internasional dalam kerangka yang seperti olimpiade gitu ya, semua negara di seluruh dunia ikut, tapi lebih spesifik kita melihat relasi dengan global selatan atau lebih spesifik lagi kawasan-kawasan negara-negara di kawasan Katulistiwa. Dan ya itu sudah kita lakukan hampir lebih dari 10 tahun ya, bekerja dengan gagasan tentang Katulistiwa ini gitu. Jadi kita sudah pernah kerja dengan India, negara Arab, Nigeria, Brazil, Asia Tenggara, lalu kemarin terakhir Oseania. Ya. Masing-masing itu ada hal yang mungkin menarik ya. Dari kawasan-kawasan itu ya, mulai dari India sampai ke Oseania. Mungkin bisa dijelaskan dari konsep sampai ke terutama mungkin operasional dan respons publiknya. Kayak apa ya ketika bekerja sama dengan negara-negara itu? Ya, sebenarnya yang menarik itu awalnya kenapa kita berpikir untuk membuat Oseania itu kan membuat Katulistiwa itu juga tentang melihat kembali sejarah ya. Jadi kalau saya baca dari dokumen-dokumen para pendiri itu
mereka sangat terinspirasi misalnya oleh Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang pada saat itu menunjukkan bahwa Indonesia punya inisiatif gitu ya untuk menyatukan negara-negara yang baru merdeka dan menunjukkan bahwa kita bisa membangun ruang yang lebih berdaulat, tidak mengekor ke Amerika, tidak mengekor ke Rusia gitu ya pada saat itu. Nah, kemudian spirit ini yang mengilhami para pendiri Yayasan Biennale saya kira. Nah, kalau India itu menarik juga karena pasti kita setiap hari berhubungan dengan warisan India gitu ya di sini. Jadi ketika seniman-seniman India datang, hampir semua seniman India yang datang ke Jogja pada saat itu pertama kali datang ke Indonesia atau datang ke Jogja. Jadi ini menunjukkan bahwa relasi kita sangat terputus gitu ya. Walaupun tahun 1955 itu sangat dekat antara Soekarno dengan Nehru dengan pemimpin lain gitu, tetapi terputus sekian lama. Jadi hubungan kebudayaannya hampir nggak ada gitu, dan itu pertama kali kemudian seniman kontemporer dari India datang gitu, dan mereka bilang wah hampir di setiap sudut kota Jogja itu mereka melihat ada India di situ gitu. Kesannya mereka seperti itu jadi bagi kita sendiri nggak merasakan itu karena melihat itu lebih given gitu ya, hal-hal yang sudah kita terima gitu. Sisi apanya ya mereka itu? Sisi kemrohnya mungkin. Tapi mungkin kalau masuk wilayah keraton itu ukir-ukirnya. Cuma mungkin nggak ada sapi tiba-tiba ada di tengah jalan gitu kan. Kalau Afrika itu juga sangat menarik, bekerja sama dengan seniman Nigeria pada saat itu juga sangat inspiratif ya bagi kami karena kita selama ini tidak membayangkan kan seni Afrika itu sekarang seperti apa sih. Yang kita tahu kan masih yang seni-seni primitif gitu ya, atau batik atau kita dicekoki oleh itu. National Geographic tentang hutan, ya betul, binatang buas itu saja ya. Betul. Tapi ketika kemudian karya-karya itu tampil, kita jadi lihat wah ternyata Nigeria dan Indonesia itu sama-sama percaya bahwa kalau kita mau mengusir roh jahat gitu, sama-sama pakai sapu lidi gitu. Jadi ternyata di situ ada, ternyata di India juga gitu. Jadi itu menarik ya. Jadi setiap kali kita belajar untuk menghilangkan stereotip yang sudah dikonstruksi oleh media-media besar gitu. Wah ini juga menarik juga kalau ketika membincangkan seni rupa Indonesia atau negara-negara Asia, Afrika Barat, seolah-olah event ini seperti melakukan resistensi atau penolakan atau penyangkalan terhadap kekuatan Barat, Utara barangkali, atau seperti apa kira-kira? Sebenarnya kalau menyangkal sepenuhnya tidak gitu ya. Kita melihat kita nggak bisa memisahkan diri juga bahwa pengaruh kolonialisme atau pengaruh dari globalisme yang mengarahkan kita ke Eropa, Amerika itu kan tidak bisa ditolak. Bagaimanapun itu sudah terjadi dan pengaruhnya ada gitu. Jadi sebenarnya kita tidak sedang menolak sepenuhnya gitu, tetapi yang penting di sini adalah bersikap kritis gitu ya. Karena selama ini kita sudah terlanjur menerima begitu saja bahwa sejarah seni itu sejarah yang kita pelajari dari Barat. Misalnya isme-isme hampir semuanya itu kan konteksnya Eropa. Kubisme, dadaisme itu kan hampir semua, bahkan abstrak gitu kan awalnya juga dibawa dari sana gitu. Nah ini yang kemudian kita coba urai gitu ya. Kalau sebenarnya kita nggak punya relevansi gitu belajar tentang dadaisme yang itu sangat terpengaruh oleh pergolakan politik di Eropa misalnya, hubungannya sama kita di sini apa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sih yang kemudian menggerakkan gitu. Dan ketika kemudian kita melihat negara-negara yang berasal dari global selatan yang konteksnya Katulistiwa, tentu saja ada pengaruh iklim, pangan atau pengaruh kebiasaan spiritualisme gitu ya yang muncul dari sana yang menyebabkan kita punya hal-hal yang lebih senada atau sama seperti yang tadi saya bilang. Ternyata sapu lidi itu dipakai di mana-mana untuk mengusir roh jahat misalnya, atau cabai itu juga. Jadi bahasa global juga ya. Ternyata semua orang punya cara untuk memaknai
cabai ini dengan cara yang hampir senada gitu. Itu yang saya kira itu dipengaruhi oleh bentang Katulistiwa itu sendiri ya, iklimnya, lalu bagaimana spirit ini melihat benda-benda atau cabai atau sapu lidi ini sebagai makna baru gitu. Itu lebih maksud saya itu lebih terhubung kan daripada kita dengan dadaisme, kubisme gitu misalnya. Jadi saya kira lebih pada itu sih, melihat secara kritis sejarah seni kita sendiri, dan kalaupun kemudian kita terpengaruh oleh Barat, itu tidak menjadi satu-satunya referensi. Selama ini kan itu satu-satunya referensi. Betul. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Amerika Selatan, kita nggak tahu apa yang terjadi di Afrika misalnya. Nah, sebenarnya lebih pada memberi alternatif bagi referensi-referensi yang sudah terlanjur mapan gitu. Lalu Biennale Jogja sebagai sebuah perhelatan itu kemudian ditempatkan sebagai apa? Sebagai perangkat untuk mengeksposisi kultur baru di lokal katakanlah Jogja seperti ini, atau sebagai medium apa kira-kira kalau dalam persepsi Anda gitu? Penting banget ya pertanyaan Mas Kus. Saya kira kalau kami sendiri sekarang melihat Biennale Jogja ini sebagai ruang belajar untuk banyak orang gitu. Jadi senimannya sendiri itu juga selalu belajar. Hampir semua seniman yang kita libatkan itu biasanya kemudian melihat gitu ya, menyelidiki lagi tema-tema yang kita tawarkan atau relasinya dengan negara-negara yang menjadi mitra gitu, tetapi juga menjadi ruang untuk penonton misalnya. Kalau saya ingat itu tahun 2015 ketika kita bekerja sama dengan Nigeria, pada saat itu isu tentang Boko Haram itu masih sangat sangat hangat gitu. Kita setiap hari nonton berita bagaimana puluhan anak-anak perempuan muda di Nigeria itu diculik, kemudian mereka menjadi bagian dari Boko Haram gitu. Jadi saat itu sangat meneror gitu. Ketika kemudian teman-teman dari Nigeria ini datang, lalu kita mengajak mereka untuk datang ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah di Jogja gitu, dan bercerita tentang kehidupan Muslim di Nigeria yang sangat berbeda dengan yang kita baca gitu. Nah, bahkan saya melihat bahwa kita selama ini berpikir Indonesia adalah negara Muslim terbesar gitu kan, dan hampir itu mendominasi gitu ya. Sebenarnya Nigeria juga sangat besar, jadi 150 juta penganut Muslim di sana. Ya. Jadi sebenarnya itu yang fakta-fakta seperti itu yang kita juga baru tahu setelah secara intens gitu ya belajar tentang Nigeria, dan ternyata ada banyak sekali kesamaan bagaimana kita merefleksikan atau menafsir kehidupan menjadi Muslim itu beda-beda di setiap tempat gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi saya menyatakan ruang belajar itu karena teman-teman kemudian belajar tentang hal-hal yang di luar bayangan kita, tapi juga kita membawa pengetahuan-pengetahuan baru ini ke banyak sekolah sebenarnya, banyak kampus, banyak sekolah gitu. Itu selalu kita lakukan juga sih. Nah, ini yang juga sebetulnya juga tidak boleh dilupakan soal publiknya ya, penonton ya. Anda menyatakan bahwa Biennale Jogja sebagai ruang belajar ya, tidak hanya sebagai seniman tapi untuk seniman, tetapi juga untuk publik ya. Bagaimana publik merespon ini menurut pengamatan Anda sebagai direktur Biennale beberapa tahun terakhir ini? Nah, kadang-kadang itu saya juga melihat kok kayaknya diri saya ini lama-lama kayak fosil gitu. Dari tahun 2000, misalnya saya dulu terlibat Biennale Jogja sejak Maskus tahun berapa ya itu, yang 2007. Di kota gede segala ya macam-macam itu saya waktu itu jadi volunteer misalnya. Terus terlibat lagi 2011 dan sampai sekarang gitu. Saya melihat bahwa ada pergeseran publik yang sangat besar sebenarnya di Jogja gitu ya. Jadi ini juga tentu saja pengaruh dari teknologi, pengaruh internet, sosial media itu sangat besar gitu ya. Kalau dulu kan publik memang ini ya lebih datang karena mereka ingin belajar tentang seni, memang mereka melihat bahwa seni itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Kalau sekarang memang ada kecenderungan tren gitu ya, yang bagi kami sendiri mungkin wah itu
sesuatu yang harus direspon dengan cara yang berbeda gitu. Itu tadi saya bilang fosil karena saya sendiri nggak mengalami. Misalnya lihat penonton datang hanya untuk bikin TikTok nari-nari di depan karya seni, itu kan dulu nggak terjadi gitu ya. Dan bahan konten iya betul. Jadi buat saya sendiri, kok ada orang nari-nari di depan karya. Jadi kadang kontras. Karyanya itu bicara tentang kemarahan, kesedihan misalnya, tapi penonton di situ nari-nari happy gitu kan. Jadi waduh. Dan itu sering ya? Sering. Jadi buat saya itu juga menarik gitu ya, melihat pergeseran publik gitu. Nah, kadang-kadang kita kemudian punya pertanyaan ya, apakah ini dampak yang buruk, perubahan yang buruk atau positif atau negatif gitu. Ini yang sampai sekarang menurut saya menarik untuk melihat pergeseran ini, walaupun saya nggak bisa menilai itu baik atau buruk, tapi jelas ada perubahan gitu ya. Tapi tentang itu penonton ya, ada nggak semacam kajian kecil-kecilan yang dilakukan oleh tim di Biennale Jogja untuk bisa membaca tren seperti itu? Kalau kajian yang secara khusus dengan metodologi gitu mungkin belum gitu ya, tapi memang kalau saya melihat di satu sisi media baru seperti ya kalau boleh nyebut merek TikTok gitu ya atau Reels itu memang memberi ruang ekspresi yang berbeda ya. Kalau dulu mungkin secara behavioral lah, tingkah laku penonton itu sangat berbeda. Kalau dulu orang lebih serius ya mengamati, ada simbol apa, terus mempertanyakan kenapa simbol itu ada di sini, apa kritiknya, mengapa seniman membuat seperti itu gitu. Tapi sekarang mungkin orang datang awalnya happy dulu, biasanya bareng sama teman-temannya, atau yang paling banyak terjadi juga kadang-kadang galeri itu jadi studio foto ya gitu. Jadi nggak lagi mencari simbol-simbol apa yang muncul gitu. Nah, dari pengamatan-pengamatan seperti itu lalu kita mencoba berpikir bagaimana agar penonton yang maunya happy ini juga dapat pengetahuan gitu kan. Jadi bukan berarti happy nggak boleh loh gitu kan. Silakan tetap datang happy bersama teman-teman nari-nari, tapi jangan sampai pulang itu dengan pengetahuan yang nggak bertambah, cuma kosong aja. Itu sih yang kemudian, itu kenapa kemudian aktivasi karya, program publik itu sekarang juga semakin menjadi tantangan gitu. Bagaimana kita bisa menarik teman-teman yang tadinya hanya nari-nari ini untuk pengen tahu apa sih sebenarnya yang dimunculkan oleh para seniman, isu-isu apa yang mereka bisa pelajari gitu. Nah sering juga misalnya serombongan gitu ya Mas, reuni sekolah 20 tahun nggak ketemu, datang ke Biennale itu reuni untuk foto-foto di sana. Jadi kadang-kadang wah ini tidak pernah terjadi ini ketemuannya reuninya di ruang seni, nonton di ruang seni gitu kan. Itu menurut saya menarik juga gitu ya. Dan kadang-kadang orang sudah tahu karena mungkin di Instagram itu viral, mereka langsung tanya ke penjaganya, kalau karya yang ini yang mana ya? Jadi mereka langsung pengen ke karya yang viral itu gitu. Kan kalau dulu kita hampir nggak tahu ya, ketika kita nonton pameran kita sering nggak tahu apa yang akan kita tonton, nggak ada spoilernya kan kalau zaman dulu. Nah sekarang semua udah kita tonton dulu. Kalau kita nggak suka mungkin kita malah nggak kesana gitu kan. Itu kayaknya juga berkaitan dengan soal kuantitas penonton ya. Anda melihat bagaimana kuantitas ya? Nanti mungkin bisa dihubungkan dengan soal kualitas, mungkin juga debatable ya. Soal kuantitas penonton, terutama di Biennale. Anda pengamatan Anda bagaimana? Ya, nah kalau di Biennale Jogja ketika Instagram dan Reel ini mulai populer tahun 2017 itu memang sangat mempengaruhi peningkatan penonton ya. 2017, 2019 itu kita rata-rata 1.000-1.500 di hari kerja, dan di weekend itu bisa 1.800 misalnya ya. Jadi memang kayak itu ya, pentas musik ya. Ya, nah bedanya kan kalau pameran itu seharian ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah, terus 2021 kemarin pandemi, jadi kita tidak bisa menerima penonton dalam jumlah banyak kan, harus dibatasi.
itu juga sangat menarik karena awalnya kami khawatir juga bahwa orang akan malas ya, nonton harus daftar, semua harus daftar. Tapi ternyata antusiasme netizen itu kalau kita buka pendaftaran biasanya jam 13, jam 1 siang untuk hari berikutnya. Jadi kita udah mengumumkan pendaftaran dibuka setiap jam 1 siang untuk hari berikutnya. Kadang-kadang 15 menit habis, Mas. Oh ya? Nah, langsung. Jadi padahal kita menerima sekitar 350 pengunjung per hari ya. Memang hanya bisa segitu menurut aturan ruangnya. Jadi baru dibuka 15 menit udah habis. Jadi banyak sekali teman-teman seniman yang aku pengen nonton tapi linknya udah nggak bisa karena kuota habis gitu. Biasanya saya bilang, oh kalau seniman nggak apa-apa masuk aja atau ketemu saya atau gimana nanti saya bantu gitu. Tapi itu netizen itu mereka sangat bersemangat gitu dan ya. Disiplin. Jadi mungkin mereka udah siap-siap itu sebelum jam 1. Jadi jam 1 tinggal submit gitu. Saya juga sampai kaget. Rekor kami itu pernah 5 menit Mas habis. Oh ya? Ya. Jadi bagi saya 350. Gila, cepet jadi banget. emang susah sekali. Jadi banyak orang tuh kok susah sekali sih mau nonton Biennale ya. Pertama ya kita dibatasi aturan. Kedua ya itu saya juga bingung kenapa anak-anak muda yang sangat akrab dengan internet ini bisa secepat itu gitu. Padahal angka 350 itu nggak kecil loh ya. Banyak itu sebuah event ya serupa. Jadi memang cepat sekali itu habisnya dan hampir semua tetap datang ya. Jarang sekali yang terus udah mendaftar nggak datang itu sangat jarang sih. Jadi bagi saya ini memang menarik ya, fenomena baru kan. Apa yang menyebabkan anak-anak muda ini berbondong-bondong misalnya untuk melihat karya seni, entah keinginannya itu untuk happy, untuk memang pengen belajar atau memang ingin mencari pengalaman baru gitu kan, kita nggak ngerti ya. Tapi saya kira ini potensi yang sangat besar dari Jogja gitu. Kemarin ketika kita belajar dari beberapa kasus kekerasan remaja atau misalnya Kanjuruhan gitu ya Mas. Saya kadang-kadang berpikir di Jogja mungkin hal-hal seperti itu jarang terjadi karena anak muda punya banyak pilihan gitu kan. Ada yang nonton konser musik selalu ada, yang pengen nonton pameran seni selalu ada. Jadi kegiatan-kegiatan seni ini saya kira membantu mereka untuk menyalurkan energi ke hal-hal yang itu tadi sifatnya menambah pengetahuan, membangun karakter gitu kan. Nah sebenarnya kalau kota-kota lain melihat ini sebagai potensi dan mengembangkan kegiatan kebudayaan, saya kira potensi untuk meredam gejolak sosial itu sangat besar sih. Saya agak percaya itu tuh. Karena mereka senang berada di ruang pameran, ketemu orang, melihat itu kan kalau nonton pameran di JNM itu butuh 2 sampai 3 jam kan artinya mereka udah nggak punya waktu lagi untuk kelitih misalnya, untuk nongkrong nggak berguna gitu. Betul, itu sih. Jadi sebenarnya itu potensi yang sangat besar gitu. Sementara potensi yang lain seperti yang pada bagian awal tadi Anda nyinggung sedikit soal city branding. Betul nggak sih? Mungkin nggak sih perhelatan seperti Biennale itu bisa memberi upaya untuk membangun city branding? Ya, saya kira dengan cara yang berbeda dengan branding pariwisata ya Mas. Kan kadang-kadang takutnya kita disamakan dengan branding pariwisata yang sifatnya ya eksploitatif lah terhadap konteks kotanya. Tetapi saya kira yang menarik dari peristiwa seperti Biennale tidak hanya di Jogja tapi di banyak tempat lain, city branding ini juga memberi kesempatan bagi pendatang, bagi turis untuk mengalami kota dengan cara yang berbeda ya. Jadi tidak hanya datang ke tempat-tempat yang sudah populer atau tidak hanya datang untuk mencari yaitu tadi foto di depan lokasi yang instagramable gitu, tapi justru melalui peristiwa-peristiwa seperti Biennale ini branding sebuah kota itu bisa lebih terbuka, lebih dinamis gitu kan, karena dia mengandung konten, dia mengandung sejarah, dia mengandung gagasan antropologis. Saya kira sampai sekarang masih ini sih ya. Kalau kita lihat misalnya Gwangju gitu. Dulu orang nggak ada yang kenal Gwangju, kota di Korea, kota kecil gitu ya. Tapi ketika kemudian mereka membuat Biennale dan itu di brand atau
dipromosikan dengan tepat dan strateginya tepat, akhirnya sekarang Gwangju menjadi kota yang penting dalam konteks Korea misalnya. Nah, saya kira city branding itu lebih pada kebanggaan atas identitas kotanya ketimbang menjual eksotisisme, menjual potensi yang sifatnya ekstraktif itu tadi gitu. Ya. Kalau seperti itu berarti memang problemnya juga persiapan atas konten ya atau substansi di perhelatan Biennale ya. Nah, bagaimana cara strategi untuk menyiapkan konten atau tema untuk perhelatan Biennale itu yang dilakukan? Ya, kalau kemarin memang kita sangat spesifik ya, satu edisi atau satu kali Biennale itu kan hanya satu negara tamu nih. Misalnya itu tadi hanya India, hanya Arab, hanya Nigeria gitu. Nah, untuk yang ke depan ini kita akan mencoba lebih terbuka, jadi tidak hanya satu tapi beberapa kawasan gitu, untuk juga membicarakan translokalitas. Jadi apa yang terjadi di sini juga terjadi di kawasan Asia Selatan misalnya, atau di Taiwan, atau di bahkan Eropa misalnya. Nah, dari situ kita biasanya riset sebenarnya apa sih yang menarik gitu dalam konteks. Kalau yang besok misalnya kita akan kerja dengan Eropa Timur gitu, jadi kita belajar juga tentang Eropa Timur hari-hari ini gitu, dan itu yang menjadi cara kita untuk menggodok tema tadi ya Mas, untuk menawarkan sesuatu yang sebenarnya bukan baru tapi sesuatu yang relate dengan kehidupan kita di sini gitu. Oke, Alia, ada satu pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan ini. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Biennale Jogja, dan saya ingin tahu apa sih yang digambarkan untuk Biennale Jogja ke depan. Ya, itu tadi mungkin saya sudah sedikit spoiler di sebelumnya. Jadi kalau awalnya kita sering di Biennale Jogja ini hanya ingin dengan global selatan, apakah itu berarti anti Eropa misalnya, ya kan? Apakah memang kita menutup diri dari pergaulan Eropa Amerika gitu. Nah, di edisi yang ke depan sebenarnya kita juga akan mencoba untuk melihat lagi. Kita akan bekerja sama dengan negara Eropa Timur untuk yang 2023 ini. Karena setelah konferensi Asia Afrika itu kan ada gerakan non-blok ya, konferensi non-blok yang berlangsung di Beograd tahun 1961. Nah, bagi kami menarik juga untuk mencari trajektori sebenarnya dari konferensi Asia Afrika menuju non-blok ini sih, apa yang terjadi dan mengapa Eropa Timur itu juga punya narasi yang penting, apalagi sekarang ada perang Ukraina atau dulu kita perang Bosnia dan konteksnya dengan Muslim di Indonesia. Jadi yang besok itu kita akan bicara tentang translokalitas dan transhistorisitas, jadi menghubungkan banyak lokalitas tapi juga dalam perspektif sejarah yang dinamis gitu ya. Itu sih. Oke, Alia, saya pengen ngobrol banyak nih, tapi sayang waktunya mepet sekali, saya sudah di kode nih. Saya harus berakhir untuk mengakhiri acara ini. Baik pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatian Anda untuk bisa menyimak obrolan saya dengan Alia Swastika di acara Kota Seni Kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih.